Disepakatilah akhirnya air sumur Zam-Zam menjadi milik Abdul Muttalib. Dari kejadian di atas, maka Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW atau Syaibah ini menjadi pemilik mutlaknya air Zam-Zam, dan dia membagi-bagikan untuk masyarakat Mekah, membagi-bagikan untuk jemaah haji. Lalu Abdul Muttalib dijadikan sebagai tokoh Mekah. Karena memang orang yang punya air di saat itu, saya tokoh Mekah. Abdul Muttalib mulai berpikir waktu itu, saya hanya punya anak satu, Harith. Dan waktu saya butuh dukungan, susah, sampai orang Quraisy mengeroyok. Maka dia sempat bertekad. Dia mengatakan, kalau saya dikaruniai oleh Allah 10 anak laki-laki, saya akan sembelih yang satunya di depan Ka'bah sebagai tanda syukur. Berjalan waktu, Allah karuniai dia anak banyak sekali. Dia memiliki 16 orang anak. Di antaranya 10 laki-laki dan 6 perempuan. 10 laki-laki ini, yang paling tua tadi namanya Harith, yang paling muda, paling bungsu namanya Abdullah. Ini ayahnya Nabi. 10 anak laki-laki Abdul Muttalib ini, 6 diantaranya meninggal dunia di masa sebelum kenabian. Yang meninggal sebelum Nabi diutus itu Harith, Dhirar, Hijr, Muqaddam, Zubair, dan Abdullah, ayahnya Nabi sendiri. Kemudian 4 orang yang lain yang tersisa ini hidup di masa Nabi, 2 beriman, 2 kafir. Yang kafir adalah Abu Talib, nama lainnya Abdul Manaf, dan Abu Lahab, nama lainnya Abdul Uzza. Yang sempat beriman adalah Hamzah dan Abbas, radhiyallahu anhum ajma'in. Sementara 6 orang anak perempuan Abdul Muttalib adalah Sofia, yang sangat masyhur, ini ibunya Zubair bin Awam. Kemudian Ummu Hakim, Atiqah, Umaymah, dan Arwah juga Bar. Saat anak ke-10 dari laki-laki Abdul Muttalib yang bernama Abdullah lahir, itulah ayah Nabi SAW. Abdul Muttalib waktu itu ingin menjalankan nadarnya. Kan dia bernadar, kalau dikaruniahi 10 laki-laki dia akan sembelih satu sebagai tanda syukur kepada Allah. Maka dia pun mendatangi seorang dukun di Mekah dan meminta saran. Dukun ini bilang, tulis nama-nama anak laki-laki kamu di batu, kemudian diacak. Siapa yang namanya keluar, itu yang disembelih. Tentu ini tidak benar semua, tapi ini kan sejarah sebelum Islam. Ya. Pada saat itu Abdul Muttalib mengatakan, kalau nama selain Abdullah keluar, saya akan sembelih langsung. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kali diambil acakan tadi nama-nama anaknya, keluar namanya Abdullah. Itu sampai 10 kali. Maka dia pun tanya waktu itu dukunnya, ya, bagaimana nih kira-kira solusinya? Saya tidak mau sembelih Abdullah, tapi sudah 10 kali namanya keluar. Maka kata dukunnya, kalau begitu, kamu tinggal bayar dia. Dia itu kayak denda orang kalau dibunuh. Yaitu 10 ekor unta. Karena 10 kali berarti 100 ekor unta. Maka Abdul Muttalib pun akhirnya mengeluarkan 100 ekor unta sebagai tebusan anaknya Abdullah. Dan Nabi Muhammad SAW pada saat itu mengatakan, aku adalah anak 2 orang yang tidak jadi disembelih. Ismail tidak jadi disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Dan Abdullah tidak jadi disembelih oleh ayahnya Abdul Muttalib.